Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit mulai nampak berubah berwarna merah. Senja telah datang. Dan Ibrahim juga Aira berjalan keluar dari area pemakaman. "Berhentilah menangis, aku tidak ingin Yusuf dan Nusa melihatmu bersedih seperti ini," ucap Ibrahim saat dia dan Aira sudah berada di dalam mobil. Ibrahim pun membantu Aira untuk mengeringkan air mata di wajahnya. "Iya sayang, maafkan aku. Aku hanya tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini," jelas Aira. Dan Ibrahim sangat memahami itu karena dia pun merasakan hal yang sama. Siapa yang bisa mengira jika akhirnya Adisti akan meninggal dunia? Setelah air mata sang istri kering, Ibrahim segera melajukan mobilnya untuk pulang. Dan saat jam 5 sore, akhirnya mereka sampai di rumah. Aira dan Ibrahim langsung membersihkan diri sebelum menemui anak-anaknya, Yusuf dan Nusa yang sudah mereka anggap seperti anak sendiri. Kini kedua bayi itu masih bersama dengan Mbak Ita dan Bi Sumi. "Mas, aku temui ayah dan ibu dulu ya," pamit Aira pada sang suami saat mereka berdua sudah sama-sama selesai mengenakan baju. "Iya sayang." Setelahnya Aira pergi menemui ibu dan ayahnya. Sebelum maghrib menjelang, Aira, Pak Imam, dan Ibu Asma duduk bersama di ruang tengah yang ada di lantai 2. "Bagaimana Ibu Rahel dan Pak Basir, Aira? Apa mereka baik-baik saja?" tanya Ibu Asma. Ia dan suami cukup mengenal baik Pak Basir dan Ibu Rahel. Keduanya pun ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya menantu mereka, Adisti. "Ya begitulah Bu, Ibu Rahel masih saja terus menangis. Dirga belum bisa menerima dan hanya Pak Basirlah yang terus menenangkan keduanya," jawab Aira senduh. Kembali mengingat itu, dia kembali memikirkan nasib Nusa. Lalu bagaimana dengan Nusa? Kini giliran Pak Imam yang bertanya. Bagaimanapun nasib bayi mungil itu harus tetap dipikirkan. Apakah Nusa akan terus diasuh oleh Aira dan Ibrahim atau Dirga akan mengambilnya? Dan ditanya tentang Nusa, seketika Aira terdiam. Dia pun bingung mau menjawab apa. Hati dan pikirannya pun masih terus beradu memikirkan bagaimana baiknya. "Aku tidak tahu, Pak, tapi andai mereka menginginkan aku untuk merawatnya, aku akan menerima Nusa dengan tangan terbuka." "Lalu bagaimana dengan suamimu? Setahu Bapak dulu kalian bersedia merawat Nusa untuk sementara waktu, menunggu Adisti sadar dari komanya. Atau Nusa lebih cukup kuat untuk tinggal bersama mereka?" jelas Pak Imam. Perihal Nusa, jika tidak dibicarakan baik-baik, pasti akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga anaknya. Dan Pak Imam maupun Ibu Asma tidak menginginkan hal itu terjadi. Lagi-lagi Aira terdiam, semakin bingung harus bagaimana. Namun dalam sudut hatinya ia yakin jika suaminya Ibrahim pasti berpikiran sama dengan dirinya. Mereka pasti akan bersedia untuk merawat Nusa, bahkan sampai Nusa dewasa nanti. Pun ikatan batin antara Nusa dan Aira sudah terjalin begitu kuat, membuat keputusan ini semakin terasa sulit untuk diambil. Pembicaraan mereka terhenti saat melihat Ibrahim mulai menghampiri. Pak Basir dan Ibu Asma tidak lagi kembali mengungkit tentang Nusa. Mereka berharap nanti Aira akan membicarakan masalah ini dengan suaminya berdua. Setelah Ibrahim menyapa kedua mertuanya, dia mengajak Aira untuk menjemput anak-anak. Sebentar lagi waktu maghrib tiba dan Ibrahim ingin mereka semua bersama dalam satu kamar.
Saat Aira dan Ibrahim sholat maghrib berjamaah, Yusuf dan Nusa akan berada di samping mereka. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Aira menggendong Nusa di dalam dekapannya, sedangkan Ibrahim memangku Yusuf dan mereka masih bersama-sama bersimpuh di atas sajadah. Aira menunduk menatap lekat wajah Nusa yang sedang terlelap. Bayi mungil tanpa dosa dan tidak tahu apa-apa ini telah kehilangan ibunya. Seketika hati Aira kembali terenyuh. Matanya kembali berkaca-kaca, namun ia tahan sekuat tenaga agar air mata itu tidak jatuh. Namun Ibrahim dapat melihat dengan jelas kesedihan sang istri. Ibrahim tahu betapa lembutnya hati istrinya itu. Namun, andai kata mereka harus merawat Nusa hingga dewasa nanti, tetap saja ada rasa yang mengganjal di hatinya. Nusa masih memiliki ayah, masih memiliki kakek dan nenek, dan Ibrahim yakin mereka semua bisa merawat Nusa dengan baik, bukan istrinya. Aira, panggil Ibrahim dengan suaranya yang pelan. Aira pun mengangkat wajahnya dan membalas tatapan sang suami. "Iya mas, kenapa?" tanya Aira. "Besok sebaiknya kita antar Nusa ke rumah Ibu Rahel." Dek, mendengar itu seketika hati Aira berdenyut. Ternyata ia dan Ibrahim tidak sepemikiran. Ternyata suaminya ingin Nusa dikembalikan. Aira hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar karena lidahnya pun keluh untuk buka suara. Karena sejatinya apapun keputusan Ibrahim, ia pasti akan turuti. Aira percaya baik buruknya tentang Nusa sudah Ibrahim pikirkan matang-matang. "Iya mas," jawab Aira pasrah. Malam ini Aira tidak menyusui Nusa secara langsung. Ia menggunakan DOT. Bahkan beberapa kali Aira mencoba memberikan susu formula kepada Nusa, membuat agar bayi mungil ini tidak ketergantungan kepada dirinya. Dan Ibrahim yang melihat usaha istrinya itu pun merasa terenyuh. Aira selalu saja bisa membuatnya semakin mencintai. Sifat penurut Aira dan bicaranya yang lemah lembut selalu bisa membuat dia tersentuh. Di pertiga malam saat Nusa bangun, Ibrahim mengambil alih tugas istrinya untuk memberi susu kepada Nusa. "Maafkan aku, Aira, bukan aku tidak ingin merawat Nusa, tapi Nusa masih memiliki keluarganya sendiri. Nusa masih memiliki ayahnya, juga kakek dan nenek yang lengkap. Aku yakin mereka akan menjaga Nusa dengan baik," jelas Ibrahim. Tubuhnya bergerak menimang Nusa yang berada di dekapannya. Juga satu tangannya yang memposisikan dot susu di dalam mulut bayi mungil ini, sementara Aira duduk di sofa memperhatikan. "Iya mas, kamu benar, aku saja yang terlalu berpikir berlebihan tentang Nusa," jujur Aira. Jiwa keibuan merasa tidak rela jika Nusa harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Hanya membayangkannya saja, kini air mata Aira kembali jatuh. Namun dengan segera ia menghapus air matanya sendiri. Dan malam pun berlalu hingga pagi menjelang. Setelah sarapan dan bersiap, Aira, Ibrahim, kedua anaknya beserta Pak Imam dan Ibu Asmah pergi mengunjungi rumah Pak Basir dan Ibu Rahel. Menggunakan 2 mobil beriringan, mereka sampai di rumah Pak Basir. Mereka kemari untuk mengantarkan Nusa pulang ke rumah keluarganya. Aira terus memantapkan hati, meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, akhirnya pintu rumah Pak Basir dibuka, dan yang membukanya adalah Ibu Rahel sendiri.
Mereka semua masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu Pak Basir dari arah dalam pun menghampiri mereka. Tapi Dirga tidak keluar. Kata Pak Basir, Dirga masih mengurung dirinya di dalam kamar. Mendengar itu, hati Aira berdesir, mulai merasa ragu untuk meninggalkan Nusa di rumah ini, karena kini semua orang di rumah ini masih dalam keadaan berduka. Aira sungguh takut Nusa akan bisa merasakan kedukaan itu, hingga akhirnya bayi mungil ini terus menangis. Astagfirullahalazim, batin Aira. Ia terus beristighfar agar hatinya tenang, tidak ingin berpikir buruk, tidak ingin menduga-duga sesuatu yang belum pasti. Aira percaya Ibu Rahel tidak akan mungkin menyia-nyiakan Nusa. Tak berselang lama, setelah saling menegur sapa, Ibrahim pun menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke rumah ini, yaitu untuk mengembalikan Nusa. Berharap dengan kehadiran Nusa di rumah ini akan membuat semua orang kembali ceria, kembali memiliki semangat hidupnya yang baru, memiliki tujuan yang baru, hingga tidak terpuruk dalam kesedihan terus-menerus. Dan Aira yang mendengar itu pun mengulas senyumnya kecil, membenarkan pikiran sang suami. Bodohnya, kenapa ia tidak sampai berpikir ke sana? Dan Pak Basir pun menyambut dengan tangan terbuka, bahkan berterima kasih sebanyak-banyaknya. Selama ini keluarga Ibrahim sudah bersedia untuk merawat Nusa. Hari yang Aira kira akan penuh dengan air mata, ternyata berakhir dengan perasaan yang lega. Saat itu mereka memang tidak bertemu dengan Dirga, namun kini semua urusan tentang Nusa sudah usai. Bayi mungil itu telah kembali ke dalam pelukan keluarganya. Sebelum zuhur, Ibrahim dan semua keluarganya pamit untuk pulang. Di sepanjang perjalanan mereka pulang, Aira terus tersenyum, juga menggenggam satu tangan suaminya yang bebas dari menyetir. Ibrahim yang melihat senyum itu pun merasa lega juga, seolah beban yang selama ini bersarang di hatinya sudah menghilang. "Apa yang membuatmu bahagia seperti itu?" tanya Ibrahim. Kini mobil mereka berhenti di lampu merah. Di dalam mobil ini hanya ada Aira dan Ibrahim. Sementara Yusuf berada di mobil belakang bersama kakek dan neneknya. "Mas benar, dengan adanya Nusa di tengah-tengah keluarga Pak Basir akan menjadi pelipur lara mereka," jawab Aira. "Dan aku tidak berpikir sampai sejauh itu," timpal Aira lagi, jujur. "Aku terus saja sibuk sendiri, mencemaskan ini dan itu yang belum pasti akan terjadi." Mendengar itu, Ibra mengulurkan tangannya untuk mengelus wajah Aira. "Itu karena kamu sangat menyayangi Nusa," balas Ibrahim, dan Aira hanya tersenyum sebagai tanggapannya. Aira merasa sangat-sangat bersyukur. Kini Ibrahim benar-benar sudah berubah. Bukan lagi Ibrahim yang berpikiran pendek, menyelesaikan semua masalah dengan emosi. Tapi kini Ibrahim bahkan memiliki pemikiran yang jauh lebih matang dibanding dirinya. Suaminya benar-benar sudah berubah.